Tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Kita bersangka kitalah benar, itu saja tidak benar. Kita benar atau tidak benar, bukan di sini wilayah kita menempatkan benar. Yang benar-benar benar. Benarnya kita sementara, yang masih bisa goyah berubah kapan saja ketika kita menemukan benar yang lebih baru. Memperkecilkan benar yang dulu, yang masih lugu, dengan benar-benar baru yang lebih tertata dan luas, menyikapi benar dengan tawadu. Hakikatnya hidup bukanlah yang kita ketahui, bukan soal buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita keluar pidatokan, melainkan apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan. Tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kedaulatan masing-masing untuk memilih mana yang benar. Konflik terjadi karena setiap orang memaksa orang lain memilih kebenaran yang dia yakini. Bila air yang sedikit mampu menyelamatkanmu dari haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan tentang keunggulan. Paling benar satu sama lain. Kehidupan ini sangat luas dan tidak membutuhkan kita sebagai penyair atau kiai, melainkan membutuhkan kualitas kemanusiaan yang diperkaya oleh kenikmatan untuk melihat keluasan, menyelam ke kedalaman, meniti kehidupan. Apa kamu tahu kenapa Tuhan tidak terlihat? Tanya Simba. Karena jika Tuhan terlihat, hanya yang mempunyai mata yang bisa, dan itu tidak adil. Tetapi Tuhan memperbolehkan kita melihat dengan hati, karena semua pasti punya itu. Begitulah Tuhan adil. Untuk kamu yang masih merasa iri dan benci dengan kehidupan seseorang yang kamu anggap lebih baik, percayalah, hatimu sempit oleh rasa syukur. Dunia makin sempit, tapi bukan dunianya yang menyempit, melainkan manusianya yang semakin tidak punya kesanggupan untuk memandang keluasan. Kehidupan makin dangkal, tapi bukan kehidupan ini yang menjadi dangkal, melainkan manusianya yang semakin tak mampu menyelami kedalaman. Negara makin miskin, kebudayaan makin susah, peradaban makin rendah, karena manusia-manusia pelakunya salah sangka terhadap kekayaan, tidak pernah melatih martabat dan ketinggian, serta tidak lagi ada pendidikan tentang kemuliaan dan keagungan. Masyarakat dan umat manusia makin sedih dan menyedihkan, karena manusia menyangka bisa mendapatkan kegembiraan dari benda-benda tanpa pernah belajar menggali kebahagiaan dari lubuk jiwanya sendiri. Kamu pikir hujan bisa membasahimu? Ucap dari Simba. Di sela-sela titik hujan itu luas daripada guyuran hujan tersebut. Maka jangan risau dengan guyuran problem, karena solusi lebih luas. Mampulah berjalan di sela-sela, karena akan kamu temui bahwa sela-sela hujan lebih luas daripada hujan itu sendiri. Begitu pula dengan hidup yang sesungguhnya sedemikian luas. Tapi sayang, orang terkangkang oleh derasnya hujan. Simba melengkapi ucapnya.
Jangan takut sepi. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Pernahkah kita menyadari bahwa dalam sepi, kesunyianlah suara yang sejati itu terdengar? Bahwa dalam suasana sepi, kontemplatif dan meditatif seperti itu, atau dalam posisi keterpinggiran, ketersingkiran, justru bergaung suara ning sepi. Kebenaran Allah yang hakiki. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkan kita untuk tidak mendua. Letakkan cinta di setiap ujung yang engkau lakukan. Cinta adalah alasannya. Cinta, kalau perlu tidak usah pakai kata-kata. Cinta saja. Puncak terindah dalam kehidupan adalah ketika kau merasakan cinta. Tidak perlu menuntut siapa-siapa untuk mencintaimu. Namun tuntutlah dirimu sendiri untuk bisa mencintai siapa-siapa. Kalau rumusnya cinta, Gusti Allah sangat jelas. Tegas dari Simba. Jangan pernah karena ketidaktahuan dan kebodohan kita merendahkan siapapun. Karena setiap makhluk Allah, hidup maupun tidak hidup, memiliki kelebihan masing-masing. Pesan Simba. Semua bisa diperdebatkan, semua bisa dibantah, semua bisa baik dan buruk, semua bisa benar, bisa salah. Jadi, manusia jangan berpedoman pada pemahaman dialektika, pemikirannya sendiri, karena kita semuanya relatif. Kebenaran kita hari ini bisa besok pagi menjadi keraguan. Kalau manusia itu bermanfaat dan menikmati kemanfaatannya, kemudian mendayagunakan kemanfaatannya itu, maka pohon itu ikut beruntung, binatang ikut beruntung, dan sungai ikut beruntung, serta alam semesta semua menjadi beruntung. Mungkin kita tidak bermanfaat. Tolong jangan buat keburukan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan problem. Tolong jangan jadi problem. Jangan menambahi masalah. Kerajinanmu sholat tiap waktu, haji tiap tahun, umroh tiap kali itu masih input, belum output. Jangan dulu bergembira merasa menang.